bahan baku formulasi yang akan diserahkan oleh Kepala Bidang Perikanan Budaya dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana kepada perwakilan kelompok Mandiri Utama Jaya. Mari Bapak yang mewakili mohon ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Pak Hari, Kabid Budidaya. Ini luar biasa loh ya. Jadi beliau ini susah. Saya 2 tahun nggak pernah bisa menghadirkan beliau ke acara seperti ini. Ini baru pertama kali di kelompok Mandiri Utama Jaya. Sulit nih, sibuk beliau. Yang kedua matur nuwun Pak Kades, matur nuwun Pak Arif. Pak Arif ini Pak yang hadir di sini pendekar-pendekarnya Pakan Mandiri semua Pak. Jadi ini nanti yang kita harapkan bisa menjadi motor di kabupatennya masing-masing atau di kabupaten-kabupaten lain yang nantinya bisa meniru langkah-langkah kelompok ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan dan oleh kelompok ini bisa bermanfaat nanti ke kelompok-kelompok yang lain. Amin. Pada kesempatan ini Pak Hari berkenan menyampaikan kepada seluruh peserta kelompok yang hadir hari ini itu bahan baku pakan mandiri, bahan bakunya aja kan mesinnya udah ada yang udah punya semuanya ya, bahan bakunya, tapi nanti dikirim kalau diserahkan sekarang bawanya repot soalnya 1,5 ton, jadi jumlahnya 1,5 ton. Matur nuwun Pak Hari, terima kasih banyak. Untuk itu secara simbolis monggo kita diwakili oleh satu kelompok ya. Kelompok itu Mandiri Utama Jaya. Monggo Pak Hari dipersilakan. Tapi ini semua yang hadir dapat nanti ya. Tunggu aja di rumahnya masing-masing. Mari tepuk tangan. Terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Hari. Kemudian acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dipimpin oleh Bapak Ardi Susanto selaku moderator. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Bapak Ardi Susanto. Jadi tadi Pak Hari nyampaikan acara ini dikemas sederhana ya. Jadi memang kalau sederhana kayak gini di lapangan langsung masuk Pak. Kalau di ruangan ngantuan biasanya tidur. Itu kelihatan Pak teman-teman kalau di ruangan ngantuan. Jadi memang sengaja dikemas terbuka kayak gini, tapi meskipun anginnya semilir-semilir, maunya mau ngantuk tapi kedengaran baunya maggot, gak jadi ngantuk. Baik, jadi pada acara hari ini itu ada 2 orang pemateri nanti. Jadi yang kita mungkin sharing ya. Jadi ini sharing, waktunya kita bisa saling menukar pengalaman. Jadi dia ada Pak Arif dari Jember. Beliau ini sudah lumayan maju, tetapi saya tidak menafikan teman-teman yang lain itu juga sudah maju dengan caranya sendiri-sendiri. Pasti masing-masing kelompok itu punya cara dan formulasi masing-masing, artinya punya kartu as masing-masing. Nah itu dalam kesempatan pagi ini itu kita bisa sharing dengan beliau-beliau. Untuk itu waktu yang pertama untuk kami persilahkan kepada Pak Arif dari Jember. Nanti profil beliau bisa beliau sampaikan sendiri secara lengkap. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hari, kemudian Pak Adi, teman-teman dari Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Jawa Timur,
senior-senior saya di Pakan Mandiri di Jawa Timur, bapak-bapak kepala dinas atau yang mewakili dari beberapa kota kabupaten di Jawa Timur. Jadi kalau saya ngomong materi itu sebenarnya grogi, Pak, karena di sini master-masternya semua. Tapi mohon izin saya cerita aja, Pak. Jadi cerita mungkin berbagi pengalaman soal keluh kesahnya kami di Pakan Mandiri. Jadi saya nama lengkapnya M. Arif Sugiartani, Pak, dari Kelompok Usaha Bersama Timur Mandiri Jember. Kami memulai atau bergelut di Pakan Mandiri itu sejak tahun 2012 dengan susah payah dan alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini. Dan hari ini kami untuk di Jember punya kemampuan produksi antara 300 sampai 400 ton per bulan, Pak. Jadi kami memproduksi pakan ikan patin, ikan lele, ikan nila, gurame, dan beberapa ikan yang lain, Pak. Jadi kami memang mensendirikan dari jenis ikannya untuk formulasinya. Jadi kalau memang awal itu kami ya pokoknya buat pakan, Pak. Tapi di kemudian hari kami belajar dari para senior semuanya, bagaimana sih caranya membuat formulasi yang bagus. Apakah cukup hanya dengan bahan baku saja, apakah perlu ditambah premix dan lain sebagainya. Yaitu kami tahapan belajar sampai hari ini. Dan alhamdulillah prinsip kami adalah saya kepingin sekali bagaimana Pakan Mandiri itu bisa maju, Pak. Jadi maju, menguasai pasar lah. Jadi saya akhir-akhir ini berpikir kenapa kemudian, mohon maaf saya sebut merek, Ramayana gulung tikar, Matahari tutup, karena dihantam sama Alfamart sama Indomaret, Pak. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi kami dari Timur Mandiri bagaimana bisa bergerak untuk mengembangkan sayap, walaupun ini kelompok, Pak. Jadi baru-baru sekitar 2 bulan yang lalu kami mendirikan unit yang lain, Pak, di Purwokerto, Jawa Tengah. Pakan Mandiri skala medium dengan kapasitas 700 sampai 1 ton. Dan insya Allah di bulan depan ini di Tulungagung dengan kapasitas yang sama juga. Jadi di sana ada teman-teman kelompok patin dan gurami yang jadi modelnya kayak franchise begitu, Pak, tapi tetap menjadi kelompok-kelompok. Jadi bagaimana pembudidaya ini akhirnya punya ketergantungan dengan Pakan Mandiri. Walaupun itu sulit, Pak, tapi kalau dilakoni saya pikir tidaklah. Karena dengan berbagai persoalan yang kami hadapi, sampai hari ini kami masih bisa bertahan dan insya Allah akan terus berkembang berkat kekompakan kita semua di Pakan Mandiri. Jadi kalau saya sering ngobrol itu dengan Pak Wahyu, walaupun ketemu mungkin 2 kali ini ya, tapi kita di grup-grup itu baik di Pakan Mandiri, di grupnya KKP maupun di provinsi. Seiring perkembangan waktu, Pak, karena kami kelompok ini harus bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan beberapa lembaga yang mengharuskan bahwa tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh bekerja sama dengan kelompok. Akhirnya kelompok kami KUB ini mendirikan sebuah CV, Pak. Sebuah CV, jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Namun ketika berkembang hari ini, dari CV itu kemudian kami diminta untuk merubah menjadi persero terbatas. Jadi kelompok usaha Timur Mandiri hari ini memiliki satu perusahaan, Pak, namanya PT Timur Mandiri Aquaculture yang bergerak di bidang hatchery, kemudian ada farm, kemudian ada kemitraan, ada ekspor dan impor, Pak. Jadi kami PT Timur Mandiri yang di bawah kelompok ini hari ini menjadi agen tunggalnya mesin pakan ikan dari Jinan Shenrun Cina, Pak.
Jadi kami ada beberapa proyek juga mesin pakan mandiri yang ada di beberapa provinsi. Jadi insya Allah juga kayaknya kami kemarin juga ikut tendernya KKP Pak. Jadi ada di Pasaman sama Oku Timur di tempatnya Pak Purwanto di sana. Ya insya Allah kayaknya menang gitu karena harganya kayaknya paling miring Pak. Kemudian kita juga ada proyek di Jembrana Pak untuk peningkatan kapasitas produksi budidaya udang faname yang hari ini turun menjadi 300 hektar Pak, yang awalnya 600-an. Kemudian kita ada mitra binaan di Sedati Kalanganyar Pak, ada Tambak Bandeng yang full menggunakan pakan mandiri sejak 3 tahun terakhir, yang awalnya kita masuk di angka 487 hektar, hari ini sudah berkembang di 600 hektar Pak. Kemudian ada di Mengarai, kemudian ada di Blora, dan hari ini juga akan masuk ke Jawa Barat Pak. Jadi di Cirata sama di Pandeglang. Kalau di Pandeglang itu konsumsi pakan mandirinya sekitar 280-an ton Pak, permintaan per bulan. Jadi kami untuk memenuhi pasar itu sementara ya telepon teman-teman yang di beberapa daerah untuk bersama-sama bagaimana bisa mengembangkan. Nah, harapan kami bagaimana teman-teman di Jawa Timur ini bisa bersama-sama untuk memenuhi pasar pakan mandiri. Jadi mungkin bisalah orang memandang kita sebelah mata karena pakan mandiri, tapi dari sisi kualitas bagaimana kita bisa perbaiki bareng-bareng. Saya bersepakat tadi dengan yang disampaikan Pak Ardi bahwa Pak Hari juga bahwa akan ada solusi untuk soal bahan baku, karena ini menjadi persoalan utama kami para pelaku pakan mandiri. Kami sempat mengusulkan Pak di KKP bahwa kalau perlu tiap provinsi ada shelter bahan baku, sehingga ketika membutuhkan bahan baku import, contohnya BKK Argentina begitu, bisa di full di salah satu shelter, sehingga ketika dibagi dengan teman-teman yang lain harganya juga tidak akan terlalu mahal daripada kita beli eceran, beli 1 ton 2 ton yang harganya akan melambung. Nah, harapannya kami memang seperti itu. Jadi bagaimana kawan-kawan senior-senior ini di pakan mandiri bisa bersama-sama mewujudkan shelter bahan baku ini. Insya Allah kalau ada shelter Pak, kita akan bisa jauh menekan sekali biaya produksi. Karena kami membandingkan ketika saya dulu tahun 2012 sampai 2016 menggunakan mesin extruder kecil, kami bahan baku itu dengan harga ini mepetnya luar biasa. Tapi ternyata ketika kita belinya partai besar, jadi sekali beli kita 20 ton, 30 ton satu bahan baku, alhamdulillah marginnya itu cukup lumayan ketika kita konversi dengan harga peletnya. Dan harga pelet itu sudah plus-plus Pak. Jadi tidak hanya bahan baku cukup kita formulasikan, tapi semua kebutuhan ikan apa yang akan kita kasih makan ya kita sempurnakan dengan vitamin dan premix dan beberapa yang lain. Nah, soal nafsu makan sempat kami juga kelimpungan pada waktu itu, karena ketika kita full menggunakan minyak nabati atau minyak ikan, ini jatuhnya harus basah-basah sekali baru aromanya keluar Pak. Tapi akhirnya kita siasati bagaimana menggunakan yang lain. Contoh yang saya pakai salah satunya garlic Pak. Jadi ada minyak ikan, ada minyak nabati, ada garlic. Jadi dan perbedaannya 100% Pak. Mungkin bisa dicoba. Jadi ketika masuk di ikan biasanya paling lahap itu lele kan Pak dengan pelet. Tapi kami nila saja sudah rasanya kayak lele Pak. Nafsu makannya tinggi. Jadi kalau pakan masuk itu sudah loncat-loncat persis lele. Dan kita kembangkan di Kabupaten Jember dan Lumajang hari ini adalah program satu rumah satu kolam yang bekerja sama dengan BRI cabang Jember, yang hari ini sudah meningkat satu rumah 2 kolam
yang targetnya dalam 1 tahun itu bisa 1 rumah 10 kolam Pak. Jadi mohon maaf, programnya non bantuan Pak. Jadi memang pembudidaya ini orang-orang yang terkena pandemi Pak. Jadi ketika pandemi masuk tahun 2020, kami berpikir dengan kawan-kawan bagaimana membantu sesama meningkatkan pendapatan dari sektor perikanan budidaya. Akhirnya kita buat konsep bagaimana bisa bekerja sama dengan BUMDes di masing-masing desa, dan akhirnya program tersebut diambil oleh Bank Rakyat Indonesia dengan pola pinjaman super mikro non jaminan Pak. Jadi pinjaman awal itu pure 10 juta diberikan kepada masyarakat. Kami dari kelompok yang mendampingi, kami mendampingi dari proses awal sampai di proses panen, dan kelompok juga yang mengambil ikannya. Jadi kami memang ada beberapa tengkulak-tengkulak yang kita kumpulkan Pak agar bersatu, harganya juga biar sama, tidak saling sikut, kemudian juga bagaimana bisa mendorong pembudidaya ini lebih maju. Jadi syaratnya memang harus pakai pakan mandiri. Jadi kalau paling ekstrimnya begini, nggak pakai pakan mandiri ikannya nggak kita ambil kan begitu. Karena apa? Dengan pakan mandiri kan membantu sesama Pak. Jadi kami di kelompok itu ada CSR-nya Pak. Jadi kita selalu tiap tahun mengeluarkan CSR. Jadi kebetulan minggu depan kami akan mengeluarkan CSR lagi di kelompok itu untuk membantu seluruh musola dalam satu desa. Itu ada sekitar 48 musola, kita bantu kipas angin Pak, 22 satu musola. Kemudian ada beberapa kegiatan yang lain. Jadi kita kembalikan dari anggota untuk dikembangkan ke yang lain. Jadi ya ini cerita-cerita aja Pak, bahwa ketika kita serius dengan pakan mandiri, ketika kita serius dengan budidaya, saya pikir gagal itu wajar Pak. Tapi bagaimana kita mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kami hadapi. Jadi kami juga tidak langsung seperti ini Pak. Kalau ngomong rugi ya lumayan banyak, mungkin sama lah kalau ceritanya dengan Pak Wahyu, sudah pontang-panting dan lain sebagainya. Tapi dengan kenekatan kami, ya alhamdulillah bisa berkembang dan terus berkembang. Untuk CPPIB itu justru kami malah belakangan Pak, duluan Pak Wahyu Pak. Jadi Pak Wahyu ngurus duluan, saya belum ngurus waktu itu. Jadi kami malah mengurus ini dulu waktu itu, mengurus register. Jadi register yang saya urus dulu, CPPIB-nya belakangan. Jadi kita register, kita lolos, kemudian kita ngurus lagi, alhamdulillah lolos, dan sampai hari ini, dan insya Allah akan kita terus kembangkan. Jadi kami bergerak sendiri Pak di sana. Jadi kalau saya sebenarnya iri kepada panjenengan ketika didampingi seperti ini. Kami dari tahun 2012 itu hidup sendiri pakan mandiri. Jadi makanya kemarin saya sempat telepon Bu Amalisa, Bu, saya ini sudah kelompok sejak tahun 2012. Mohonlah saya kemudian menjadi binaannya dinas provinsi begitu. Betul Pak. Karena kami bergeraknya ini pakan mandiri Pak, untuk masyarakat. Sementara kami bekerja sendiri. Mungkin bapak-bapak dari provinsi lebih tahu apa yang terjadi di Jember, apa yang terjadi dengan kami. Justru saya sangat bangga kepada bapak-bapak semua ketika hadir, sudah didampingi dan lain sebagainya. Kami kemana-mana sendiri Pak, nyari modal sendiri, nyari uang sendiri, jualan sendiri begitu, buat program-program sendiri. Kami program 1 rumah 1 kolam itu tidak ada dukungan dari pemerintah Pak, dari kelompok Pak. Bahkan kami ditarget oleh Bank BRI itu satu desa itu 2000 kolam Pak, dan menyampaikan bahwa untuk perikanan budidaya di Kabupaten Jember dan Lumajang, Bank BRI cabang tersebut menyiapkan anggaran tidak terbatas. Ini luar biasanya. Ya alhamdulillah Pak, kami masih dibantu oleh lembaga-lembaga samping. Nah tentunya itu bisa terjadi di bapak-bapak senior semuanya, pelaku budidaya dan pelaku pakan mandiri, bahwa semua butuh proses,
Kalau soal kualitas Pak, mungkin saya tidak ada apa-apanya dengan panjenengan semua. Saya yang berguru, saya hanya bisa cerita pengalaman saja. Kami bisa begini karena pakan mandiri Pak. Kami benar-benar mengembangkan pakan mandiri, tidak yang lain. Dan pembudidaya yang bergabung di kelompok kami tidak boleh menggunakan pakan pabrikan. Kita sudah, kalau total anggota itu sudah 1000.